Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan gaya. Di sini kita akan belajar hukum Newton pertama dan hukum Newton ketiga. Kita lihat dulu hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama mengatakan sebuah benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak sepanjang garis lurus dengan laju tetap, kecuali bila dipaksa untuk mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya yang diberikan kepadanya. Kecenderungan dari sebuah benda untuk tetap bergerak, begitu benda tersebut mulai bergerak, terjadi akibat suatu sifat yang dinamakan dengan inersia. Kemudian hukum Newton ketiga mengatakan untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang berlawanan, yang sama, atau aksi silang dari satu benda dengan benda lain selalu sama dan arahnya berlawanan. Kesetimbangan pada saat sebuah benda tidak dikenai gaya atau dikenai beberapa gaya yang hasil penjumlahan vektornya sama dengan 0, dikatakan bahwa benda tersebut berada dalam kesetimbangan atau equilibrium. Nah, syarat pertama benda berada dalam kesetimbangan adalah sigma F-nya sama dengan 0. Sigma semua gaya, penjumlahan semua gaya itu sama dengan 0. Nah, kalau gaya-gaya ini memiliki arah yang tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, kita bisa menghitung atau mencari komponen gaya sumbu X dan sumbu Y-nya. Artinya nanti kalau sigma F-nya sama dengan 0, artinya sigma Fx-nya juga harus sama dengan 0 dan sigma Fy-nya juga sama dengan 0. Semua gaya yang sejajar dengan sumbu X kalau dijumlahkan sama dengan 0, dan semua gaya yang sejajar dengan sumbu Y kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ini adalah syarat pertama dari benda yang berada dalam keadaan setimbang. Kita lihat contohnya ya. Contoh pertama, benda dengan berat 50 Newton menggantung pada ujung seutas tali. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya pada tali tersebut? Nah, kita coba lihat penyelesaiannya ya. Jadi kalau kita punya benda, benda ini punya berat 50 Newton, diikat dengan tali, misalkan digantungkan ke langit-langit. Ya. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya pada tali ini? Tegangannya berapa? Gayanya berapa? Nah, kita lihat di titik sambung antara benda ini dengan tali. Ya. Jadi perpotongan sumbu X dan sumbu Y kita anggap adalah titik di sini, ya, di mana benda ini diikat dengan tali. Nah, di titik di sini ada berat benda. Ya, berat bendanya 50 Newton, arahnya ke bawah. Ya. Kemudian tali dia punya gaya, ya, arahnya sejajar dengan sumbu tali. Kita beri simbol T di sini. Nah, T ini yang mau kita cari. Tadi kan ada rumus kesetimbangan ya, bahwa sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Pada contoh kita di sini, ya, gaya yang kita punya hanya berupa gaya yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti kita menggunakan persamaan sigma Fx-nya sama dengan 0. Ya. Tidak ada gaya yang sejajar dengan sumbu X. Ya. Kita lewat saja, gitu ya. Nah, yang kita pakai adalah yang sigma Fy sama dengan 0. Ya. Kita lihat gaya-gaya kita yang sejajar dengan sumbu Y. Ada gaya sebesar T ke atas, ya. T. Kemudian ada gaya sebesar 50 Newton ke bawah, 50. Kalau gayanya arahnya ke atas, kita beri tanda positif. Kalau gayanya arahnya ke bawah, kita beri tanda negatif. Berarti T
dikurangi 50 sama dengan 0. Kita akan mendapatkan T-nya, gaya pada talinya, itu sebesar 50 Newton. Kita sekarang lihat contoh kedua. Balok yang beratnya W, jadi balok kita di sini, ini beratnya adalah W, tergantung pada seutas tali yang disambungkan dengan dua tali lainnya di titik 0 di sini. Ya, ini tali 1, ini tali 2, ini tali 3. Tali 3 ini punya sudut 60 derajat dengan langit-langit. Sementara tali 2 ini sudutnya 90 derajat dengan dinding. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta menghitung gaya pada ketiga tali tersebut. Berapa gaya pada tali 1, berapa gaya pada tali 2, dan berapa gaya pada tali 3. Kita mulai dari titik sambung antara balok yang kita ketahui beratnya dengan tali 1. Ya, digambarkan di sini. Di sini berarti ada berat dari balok. Berat dari balok ini sebesar W. Ada T1, ya, gaya tali 1. Nah, kita lihat di sini, ya, gayanya sejajar dengan sumbu Y. Berarti sigma fx-nya sama dengan 0, tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu X. Sigma fy-nya sama dengan 0. Ya. Nah, pada sigma fy sama dengan 0, ada gaya ke atas sebesar T1, kemudian ada gaya ke bawah sebesar W. Ya. T1 dikurangi W sama dengan 0. Dari sini kita akan mendapatkan T1-nya sama dengan W. Nah, dari titik ini sudah, sekarang kita lanjut ke titik buhul berikutnya, ya. Titik sambung berikutnya. Dari sini sekarang ke titik 0 di sini, ya. Di titik 0 ada 3 tali, T1, T2, dan T3. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya, T1, T2, dan T3. T3 ini punya sudut 60 derajat dengan sumbu X. Nah, karena dia punya sudut, ya, berarti T3 ini sama seperti di video sebelumnya, ya, di mana kita membahas vektor. Kita harus mencari komponen X dan komponen Y dari gaya tali 3, dari T3. Nah, T3 ini, ya, komponen sumbu X-nya akan sama dengan T3 cos 60. Kemudian komponen sumbu Y-nya akan sama dengan T3 sin 60. Jadi, dua gaya yang berwarna kuning di sini, T3 cos 60 dan T3 sin 60, bisa menggantikan gaya T3 yang warna hijau. Ya, ini kita hapus, kita ganti dengan dua gaya yang warnanya kuning di sini. T1-nya sudah kita ketahui, ya, besarnya adalah W. Jadi yang belum kita ketahui adalah T3 sin 60, ya, T3 cos 60, dan T2. Dalam arah sumbu Y, kita belum mengetahui T3 sin 60. Dalam arah sumbu X, kita punya dua gaya yang belum diketahui, T3 cos 60 dan T2. Nah, kita menggunakan sumbu yang mana kita hanya tinggal mencari satu gaya yang belum diketahui, ya. Yang sumbu Y dulu, ya. Dengan sumbu Y kan kita hanya tinggal mencari T3 sin 60 kita di sini berapa. Kalau kita pakai sumbu X, kita mencari dua gaya, T3 cos 60 dan T2. Jadi kita mulai dengan sigma Fy dulu, ya. Dengan sigma Fy, ya, persamaannya adalah T3 sin 60, arahnya ke atas, positif, dikurangi T1 yang besarnya W, ya, dikurangi W, ya, sama dengan 0. Dari sini kita bisa mendapatkan
besarnya T3 akan sama dengan 1,155W. T3-nya ini sama dengan 1,155W. Jadi ini W-nya ke kanan, ya, dipindah luaskan ke kanan, kemudian dibagi dengan sin 60. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu berapa T3-nya, ya, kita akan tahu berapa T3 cos 60. Besarnya berapa? Ya, T3-nya kan 1,155W, tinggal kita kalikan dengan cos 60. Kemudian kita bisa mencari T2-nya. Kita bisa menggunakan sigma fx sama dengan 0. Ya, T3 cos 60 ke kanan positif, ya. T2 ke kiri negatif. T3-nya tadi 1,155W dikalikan cos 60 akan sama dengan T2. Ya, kalau T2-nya pindah ke ruas ke kanan kan jadi positif, ya. Kita akan dapatkan nanti T2-nya sama dengan 0,577W. Ini solusi untuk contoh kedua. Kita lanjutkan, lihat contoh 3. Hitung gaya semua tali jika benda yang digantung beratnya 600 Newton. Kita punya benda di sini 600 Newton diikat dengan sistem tali seperti ini, ya. T1, T2 dan T3 punya sudut 30 derajat dengan sumbu Y, ya. Kemudian ada T4, T5 dan T6. T5 dan T6 ini punya sudut 70 derajat dengan sumbu Y. Kalau kita lihat ini kan sistem talinya ini simetri kiri kanan. Jadi kita bisa menghitung hanya di satu sisi saja. Karena nanti besarnya gaya tali 2 dan tali 3 akan sama. Gaya tali 5 dan gaya tali 6 juga akan sama. Nah, kita coba selesaikan. Kita mulai dengan titik di mana balok ini digantung dengan tali 1 seperti ini, ya. Jadi di sini ada gaya akibat berat dari benda ini 600 Newton dan gaya tali T1. Dengan menggunakan sigma Fy sama dengan 0, ya, kita akan mendapatkan T1 ini arahnya ke atas positif, 600 arahnya ke bawah negatif. T1 min 600 sama dengan 0. Kalau kita hitung, kita dapatkan T1-nya sama dengan 600. Nah, kemudian dari titik sambung di sini, kita bergerak ke titik sambung yang berdekatan. Titik sambung di sini. Titik sambung di mana di sini ada tali 1, tali 2, dan tali 3. Kalau saya gambarkan seperti ini, ada tali 1, tali 2, dan tali 3. Karena tali 2 dan tali 3 ini punya sudut, ya, masing-masing 30 derajat dengan sumbu Y, kita hitung komponen gaya tali 2 dan tali 3 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tali 2 di sini karena sudutnya 30-nya ada di sini, berarti yang arah sumbu X-nya ini menjadi T2 sin 30. Kemudian yang arah sumbu Y-nya akan sama dengan T2 cos 30. Untuk T3 juga sama karena sudut 30-nya di sini. Ini menjadi T3 sin 30 dan ini menjadi T3 cos 30. Nah, sekarang kita coba hitung, ya. Kita gunakan terlebih dahulu sigma fx sama dengan 0. Ya, kita lihat semua gaya yang arahnya sejajar dengan sumbu X. Ada T3 sin 30 ke kanan positif, ada T2 sin 30 ke kiri negatif. Jadi persamaannya adalah T3 sin 30 dikurangi T2 sin 30 sama dengan 0. Dari sini kita akan dapatkan bahwa T2-nya sama dengan T3,
ya, jelas pasti karena T2 dan T3 ini kan simetri. Ya, nanti gayanya tali 2 dan gayanya tali 3 akan sama. T2 sama dengan T3. Cuma besarnya berapa? Nah, besarnya bisa kita hitung dengan menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Kalau kita pakai sigma Fy sama dengan 0, di sini ada gaya ke atas sebesar T3 cos 30, ada gaya ke atas sebesar T2 cos 30, dan ada gaya ke bawah T1 sebesar 600. Karena ke bawah diberi tanda negatif, sama dengan 0. Kalau kita coba selesaikan, ya, di sini kan T2 kan sama dengan T3. Jadi silakan mau T3-nya diganti jadi T2 atau T2-nya diganti jadi T3 akan sama saja. Di sini kita ganti T3-nya dengan T2 sehingga menjadi sama dengan 2T2 cos 30 sama dengan 600. Dari sini kita bisa hitung T2-nya yang sama dengan T3 itu akan sama dengan 340,4101615 Newton. Ya, T2 dan T3-nya sama karena simetri di sini. Kemudian kita pindah ke titik sambung berikutnya. Ini sambung di sini. Di sini ada tali 2, ada tali 4 dan tali 5. Digambarnya seperti ini ya. Ada tali 2, tali 4 dan tali 5. Karena tali 2 dan tali 3 di sini punya sudut dengan sumbu X dan sumbu Y, kita hitung, kita cari komponen gayanya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tali 2 di sini punya sudut 30 derajat. Ya, 30 derajatnya di sini. Berarti ini adalah T2 sin 30 dan yang ini adalah T2 cos 30. Kemudian T5-nya punya sudut 70 derajat di sini. Artinya kalau kita cari komponen sumbu X-nya, ini akan sama dengan T5 sin 70 dan komponen sumbu Y-nya sama dengan T5 cos 70. Tadi ya, dari hitungan kita sebelumnya ya, kita tahu bahwa T1-nya sama dengan 600 Newton, T2-nya sama dengan T3 sebesar 340,4101615 Newton. Nah, sekarang kita hitung di sini. Kita punya T2 ya, T2 sudah kita ketahui besarnya berapa. Jadi kita tahu ya, gaya yang merah ini berapa, yang merah ini berapa. Yang kita belum tahu yang T5 cos 70, T5 sin 70 dan T4. Dua yang belum kita tahu ada pada arah horizontal sumbu X. Satu yang belum kita tahu ada pada arah sumbu Y. Nah, kita pakai yang sigma Fy sama dengan 0 dulu. Dengan sigma Fy sama dengan 0, kita dapatkan persamaan T5 cos 70 ke atas positif, T2 cos 30 ke bawah negatif. Nah, kita hitung. Ya. Kalau kita hitung, kita akan dapatkan T5-nya akan sama dengan 877,14132 Newton. Nah, kalau T5 di sini sudah kita tahu sebesar 877, kita tahu di sini T5 sin 70-nya berapa. Tinggal sekarang kita mencari T4-nya. Untuk mencari T4, kita pakai sigma Fx sama dengan 0. Dengan sigma Fx sama dengan 0, persamaan kita adalah T4 ke kanan positif ditambah T2 sin 30 dan ke kiri ini negatif ya, dikurangi T3 sin 70. Nah, kalau kita selesaikan, kita akan mendapatkan T4-nya akan sama dengan 651,4
0,0381451 Newton. Ini adalah gaya tali 4. Gaya tali 6 berapa? Karena simetri, gaya tali 6 akan sama dengan gaya tali 5. T6 sama dengan T5 sebesar 877,14132 Newton. Kita lihat lagi contoh lainnya, contoh 4. Balok A, yang ini, beratnya WA. Diam di atas bidang miring yang licin, tanpa gesekan, dengan sudut kemiringan alfa. Jadi ini sudutnya alfa di sini. Seutas tali yang lentur diikatkan pada permukaan balok sebelah kanan melalui sebuah katrol yang licin tanpa gesekan juga, dan dikaitkan dengan balok B. Balok B ini punya berat WB. Bila WA dan alfa diketahui, hitunglah WB agar sistem dalam keadaan setimbang. Apa itu keadaan setimbang dari sistem? Yaitu di mana sistem kalau dia diam, ya diam. Kalau dia bergerak ke atas atau ke bawah, itu dengan laju tetap. Jadi, bila WA dan alfanya tetap, berapakah WB-nya? Supaya sistem dalam keadaan setimbang. Yang dicari adalah WB di sini. Nah, untuk menyelesaikannya, kita mulai dari titik di mana data-datanya diketahui. Yang dicarikan WB, berarti kita akan mulai dari A. Ya, kita coba gambarkan. Ini balok A-nya. Punya berat WA. Vertikal. Ya. Sumbu XY-nya yang miring. Ya. Biasanya kalau saya coba menggambarkan sumbu X dan sumbu Y, sumbu X itu saya gambarkan sebagai sumbu gerak benda. Jadi kalau benda ini bergerak, dia akan bergerak sepanjang sumbu ini. Ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Ini jadi sumbu X-nya. Kemudian sudut 90 derajat, ini sumbu Y-nya. Nah, WA-nya ini kan vertikal. Punya sudut dengan sumbu Y dan sumbu X. Kita harus mencari komponen gaya dari berat benda A ini terhadap sumbu X berapa, terhadap sumbu Y berapa. Nah, alfanya di sini akan pindah ke sini. Sehingga kalau kita punya WA di sini, ya, komponen gayanya dalam arah sumbu X itu akan sama dengan WA sin alfa, dan arah sumbu Y akan sama dengan WA cos alfa. Gaya apa lagi yang bekerja? Gaya tali. Ya, tali di sini dia akan narik. Ya. Gaya apa lagi? Gaya normal dari balok atau benda A di sini. Gaya normalnya ini punya sudut 90 derajat dengan bidang miring. Ini gaya normalnya. Kalau kita tahu WA-nya, kita tahu WA sin alfa, kita tahu WA cos alfa. Nah, berarti kita tinggal mencari T-nya berapa dan N-nya di sini berapa. Nah, kita coba dengan sigma Fx sama dengan 0. Ya. Ada T ke kanan positif, ada WA sin alfa ke kiri negatif. T dikurangi WA sin alfa sama dengan 0. Kita akan mendapatkan besarnya T sama dengan WA sin alfa. Kemudian kita pindah ke balok B dengan tali. Talinya gayanya berapa? Ya, meneruskan gaya tali di sini tadi, ya, yang sebesar WA sin alfa. Berarti di titik ini, ya, talinya punya gaya yang sama WA sin alfa. Artinya kalau kita menggunakan sigma Fx sama dengan 0, ya, tadi saya sampaikan bahwa pada arah gerak benda,
Ya. Kita anggap dia menjadi sumbu X. Jadi kalau di benda A di sini, yang miring ini adalah sumbu X-nya, pada balok B yang tegak ini adalah sumbu X-nya gitu. Tapi sobat sipil kalau Pak mau menggunakan ini sumbu Y juga boleh, silahkan, tidak masalah. Ya, ini adalah sumbu vertikalnya gitu. Saya di sini menggunakan sigma Fx sama dengan 0. Kita anggap bahwa ini adalah sumbu X-nya. Ada T ke atas, ya, T positif, ada WB ke bawah negatif. WB-nya kita pindah ruaskan, kita akan mendapatkan WB-nya sama dengan WA sin alfa. Jadi ini adalah berat dari benda B. Ya. Supaya sistem kita ini tetap dalam keadaan setimbang. Artinya kalau sistem ini diam, ya tetap diam. Kalau bergerak, ya bergerak dengan laju konstan. Demikian Sobat Sipil, video kali ini kita sudah belajar kembali mengingat apa yang pernah kita pelajari terkait dengan kesetimbangan gaya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan salam Sobat Sipil.